Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Apa kabar ayuhal ihwan wa akhwati fillah, yang semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah Jalla wa'ala, dan semoga Allah Jalla wa'ala mencatat semua usaha dan waktu kita sebagai amal kebaikan dalam usaha kita untuk belajar dan mempelajari salah satu dari cabang-cabang ilmu Al-Quran, yakni tahsinul Quran. Sebagaimana Allah mempertemukan kita di channel ini, ikhwati fillah, semoga juga Allah mengumpulkan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang yang kita cintai dan juga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Kemudian daripada itu, ikhwati fillah, di channel pertama kita ini kita akan sama-sama belajar untuk mengenal sejarah penulisan ilmu Al-Quran dan sejarah penulisan ilmu tajwid. Sejarah penulisan Al-Quran dan sejarah ilmu tajwid, ya ikhwati fillah. Sebelum nantinya kita masuk ke pelajaran inti kita, yakni belajar mengaji dari 0 sampai bisa. Mungkin daripada ikhwati fillah semua masih ada yang belum tahu ya, bagaimana sejarah penulisan Al-Quran itu dari masa Nabi hingga sampai ke tangan kita seperti ini ya, seperti yang ada di depan kita ini. Bagaimana prosesnya, kok bisa Al-Quran itu masih terjaga sampai sekian ribu tahun ya, sampai hari ini tetap terjaga keasliannya. Dan juga mungkin ikhwan wa akhwati fillah masih juga yang sedang ingin belajar juga bertanya-tanya tentunya ya, bagaimana ilmu tajwid ini dibukukannya, mulai diperkenalkan kan itu kapan? Sedangkan di zaman Nabi sendiri ilmu tajwid itu belum ada ya, bahkan sampai ke zaman sahabat juga belum ada. Lalu bagaimana sejarahnya ikhwati fillah? Insya Allah di channel ini kita akan sama-sama belajar. Untuk itu kita memohon perlindungan dari kepada Allah dulu ya. Kita awali dengan bismillah. Untuk penulisan Al-Quran itu, ikhwati fillah, pada tahap awal ilmu tajwid juga berkembang. Tentu saja kembali ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau yang langsung mendapatkan Al-Quran lewat perantara malaikat Jibril alaihissalam. Penulisan mushaf Al-Quran sudah dimulai sejak masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beberapa sahabat yang ditunjuk ya, seperti Abu Bakar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan beberapa sahabat menulis ayat-ayat Al-Quran itu di pelepah pohon kurma ya ikhwati fillah, di kulit-kulit kayu dan tulang-tulang. Dengan begitu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, semua ayat Al-Quran selesai dituliskan, hanya saja masih belum dibukukan ikhwati fillah. Pada zaman Nabi ini pula ilmu tajwid dikenal atau disebarkan lewat proses at-talaqi, yaitu berguru langsung oleh seorang guru, langsung dari mulut ke mulut.
Belum ada di sana penulisan teori-teori mengenai tajwid seperti mad 2, 4, dan 6 harokat. Namun Nabi menyampaikan Al-Quran sebagaimana malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada beliau. Dan yang roji, Nabi menyampaikan dengan seluruh qiraat yang berbeda-beda untuk memudahkan umat dalam menghafal Al-Quranul Karim. Sebagaimana disebutkan, Al-Quran ini turun dengan 7 huruf. Nah, siapa yang sudah tahu ikhwati fillah? Kalau ternyata Al-Quran ini turun dengan 7 huruf ya. Kita lanjutkan ya. 7 huruf ini juga yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan qiraat ini pula Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat. Dari generasi sahabat mereka mengajarkan ke generasi tabi'in. Begitu seterusnya sampai kita hari ini. Dan di zaman Nabi ini pula Al-Quran sudah tersebar dengan 7 hurufnya. Nah, setelah Nabi wafat kemudian digantikan oleh khalifah selanjutnya ya ikhwati fillah, yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Untuk perlu kita ketahui bersama ya ikhwati fillah, periode Nabi ini, periode turunnya wahyu ini ada di 2 masa. Masa sebelum Nabi hijrah dan setelah Nabi hijrah ya. Saudaraku semua mungkin bisa menulis di kolom komentar ya. Periode ini disebut dengan apa ya, 2 periode ini ya ikhwati fillah. Saya tunggu di kolom komentar. Kita lanjutkan. Setelah Nabi wafat kemudian digantikan oleh khalifah selanjutnya, yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pada masa Abu Bakar ini pula terjadi peperangan, yakni perang yang disebut dengan perang Yamamah, perang melawan nabi palsu ya ikhwati fillah. Nama nabinya ini Musailamah Al-Kadzab ya. Ikhwati fillah. Beliau ini dia ini orang yang mengaku-ngaku nabi. Jadi diperangilah di zaman Nabi di zaman sahabat Abu Bakar Siddiq. Di peperangan ini pula banyak sahabat yang merupakan guru-guru penghafal dan penjaga Al-Quran, mereka gugur mati syahid ikhwati fillah dalam peperangan tersebut. Kemudian melihat fakta yang demikian, Umar bin Khattab ya beserta sahabat yang lainnya mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim ke dalam sebuah mushaf, karena mereka khawatir jika ini berkelanjutan dan biarkan Al-Quran ini akan hilang ikhwati fillah. Lalu proses pengumpulan Al-Quran ini yang pertama ini ikhwati fillah diketuai oleh sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Nah, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Mungkin dari kita sudah pernah membaca sirahnya ya daripada asatid kita. Kalau belum silakan dicek di videonya para asatid kita ya yang berkompeten lah, untuk kita sama-sama terus belajar ikhwati fillah. Lalu kita lanjutkan ya, karena beliau yang memang langsung menyaksikan dari awal dan akhir proses penyampaian Al-Quran ini ikhwati fillah, dari awal sampai akhir hingga akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Maka terkumpul Al-Quran dengan izin Allah Jalla wa'ala. Lalu ikhwati fillah, kemudian setelah Abu Bakar wafat ya, setelah Abu Bakar wafat berpindahlah kekhalifahan kepada Umar radhiyallahu anhu, kemudian ke putri beliau yang bernama Hafsah radhiyallahu anha. Dan pada masa-masa ini tidak juga terjadi masalah tambahan ikhwati fillah. Kemudian di zaman Utsman bin Affan barulah terdapat masalah baru,
ketika ada peperangan pembebasan di daerah Armenia dan Azerbaijan. Ikhwatifillah. Di tengah-tengah prajurit terjadi perbedaan cara membaca Al-Quran, yang mana perbedaan ini disaksikan langsung oleh sahabat bernama Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Melihat kondisi yang seperti ini, orang-orang membaca Al-Quran dengan cara yang berbeda-beda. Beliau datang kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menyampaikan perkara ini. Nah, seiring berlalunya waktu, hal ini juga menimbulkan perbedaan pandang di antara mereka yang memang tidak paham ya tentang perbedaan qiraat Al-Quran. Untuk meredam dampak negatif dari perbedaan tersebut, Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan sejumlah sahabat untuk menyalin mushaf induk yang kemudian hari dijadikan acuan bagi kaum muslimin. Mereka adalah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris radhiyallahu anhu. Mushaf-mushaf induk itulah yang pada kemudian hari dikenal dengan mushaf Utsmani. Nah, ada 6 mushaf Utsmani induk yang disalin ketika itu, ikhwatifillah. Mushaf-mushaf tersebut kemudian dikirim ke negeri-negeri kaum muslimin seperti Basra, Kufah, Syam, Mekah, dan Madinah, beserta juga dengan para pengajarnya. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan sendiri menyimpan satu buah mushaf induk yang dikenal dengan mushaf Al-Imam. Dengan salinan mushaf induk inilah, maka salinan mushaf lainnya dimusnahkan. Mushaf induk inilah yang kemudian dijadikan acuan dalam penulisan mushaf-mushaf Utsmani berdasarkan riwayat dari para imam ahli qiraat. Nah, sampai masa ini juga belum terjadi masalah, ikhwatifillah. Dalam hukum-hukum Al-Quran hanya terjadi pada masalah qiraat saja, masalah cara membacanya saja ya ikhwah. Jadi kemudian akhirnya terselesaikanlah ketika Utsman bin Affan menjadikan Al-Quran dalam satu mushaf, dan kemudian menjadi syarat diterimanya sebuah qiraat, yaitu harus sesuai dengan Rasm Utsmani seperti Al-Quran kita ini ya, penulisannya ikhwatifillah, dan sesuai dengan tata cara penulisan yang sudah ditetapkan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, kita lanjutkan ya ikhwatifillah. Setelah Islam berkembang ke seluruh dunia dan banyak orang-orang yang non Arab ya, orang-orang ajam itu masuk Islam berbondong-bondong, dan mereka ini bukan orang Arab ya ikhwatifillah, dan mereka juga membaca Al-Quran. Maka pada masa-masa ini juga lah terjadi masalah baru yang datang, di mana orang-orang yang bukan Arab ini kesulitan ikhwatifillah dalam membaca Al-Quran, karena pada masa ini Al-Quran dibukukan masih dalam bentuk rasm atau hanya tulisan saja. Jadi seperti tanda-tanda baca ini belum ada ya, cuma sebatas tulisannya aja ikhwatifillah, belum terdapat dobet dan juga harokat. Kita lanjutkan ya. Nah, sampai disinilah penulisan Al-Quran itu ikhwatifillah. Jadi untuk kelanjutannya yang tentang masalah ilmu tajwid kapan dibukukan, bagaimana ikhwatifillah, simak terus ya, jangan di skip. Kita lanjutkan. Pada awal-awal ilmu tajwid ini dirumuskan ya ikhwatifillah, ilmu tajwid ini pembahasannya masih masuk ke dalam ilmu bahasa. Pada awal-awalnya ya ikhwatifillah, ini ilmu tajwid ini masih mengikuti dalam ilmu bahasa, masih berkumpul. Barulah seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Khattani
membahas tajwid secara khusus dalam kitabnya. Kitab yang pertama ini ikhwati fillah, perlu kita catat ya. Kitab yang pertama ini bernama Ro'iyatul Al-Khotoniyah ya, sesuai dengan nama beliau. Namun pembahasannya masih dalam tajwid yang sederhana. Setelah kitab ini baru ulama mulai menulis dalam kitab-kitab yang baru yang disebut dengan Jami'ah, yang mengumpulkan semua pembahasan ilmu tajwid secara rinci dan detail. Kita simak ya, Fatifillah. Dan ada pada abad kelima, ketika abad kelima ya, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Maki bin Abi Thalib yang pertama dengan tajuk Ar-Ri'ayah ya, Ar-Ri'ayah ya, ikhwati fillah. Kemudian ada kitab yang bernama Tahfidz bin Tajwid. Ini karyanya Al-Imam Abi Amr Ad-Dani. Nah, tadi ada Al-Imam Maki bin Abi Thalib, ada Imam Amr Ad-Dani ya, ikhwati fillah. Apakah sudah ada yang pernah tahu tentang sirahnya? Silahkan komen ya, ikhwati fillah, biar kita sama-sama belajar juga. Nah, berselang seabad kemudian ada kitab baru yang ditulis oleh Imam Ibnu Tohan ya, yang berjudul dengan Al-Imba bin Usulin Adda. Al-Imba bin Usulin Adda, karya Al-Imam Ibnu Tohan. Dan masih banyak lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu untuk pada abad-abad ini ya. Lalu kemudian barulah lahir Al-Imam Al-Jazari. Nah, inilah yang kita inti daripada pembahasan penulisan ilmu tajwid ini, ikhwati fillah. Itu disimak ya. Al-Imam Al-Jazari ini adalah seorang yang sangat luar biasa jasanya dalam ilmu tajwid ini. Beliau ini juga yang menjadi tanda pembeda dalam ilmu tajwid. Al-Imam Ibnu Jazari, penulis Al-Jazariyah, beliau wafat di abad ke-9 tahun 833 Hijriah dengan karya-karyanya yang luar biasa sampai dengan tahun 1150 Hijriah. Karangan-karangan lain mulai banyak bermunculan, ikhwati fillah. Namun masih banyak yang mengikuti karya-karya dari Al-Imam Al-Jazari. Dan di antara karya tulis yang terkenal adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Marwazi. Barulah sampai di tahun 1305 Hijriah terdapat kitab baru lagi yang memiliki gaya khas dan penambahan dalam ilmu tajwid, yaitu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Maki Nasr dengan kitabnya berjudul Nihayatu Khalil Mufi. Dan sampai di zaman kita sekarang ada syekh juga, ikhwati fillah, yang bernama Ghanim Muqanduri hafizahullah. Beliau menuliskan kitab yang di dalamnya ada penambahan-penambahan. Nah, bagaimana selanjutnya, ikhwati fillah? Kita terus lanjutkan ya. Insyaallah kita akan masuk pada topik utama tentang ilmu tajwid ini. Al-Imam Al-Jazari ini sendiri, ikhwati fillah, beliau dengan semua karya-karyanya yang padat dan karya dengan ilmu, sehingga ulama-ulama setelah itu menjadikan Al-Jazariyah ini menjadi syarat baru di dalam pemberian ijazah sanad dalam ilmu tajwid Al-Quran. Jadi bagi antum ikhwati fillah yang memang masih terus belajar ya, atau barangkali sudah menghafalkan Al-Quran, jangan berhenti sampai di sini.
kita masih bisa melanjutkan untuk mencari sanad keilmuan ya bacaan kita ini. Seperti tadi ada Al-Jajariyah itu ya, mungkin di kota-kota antum ada. Kalau di kota Ana ini insya Allah sudah ada ya para masyaihnya, memang orang-orang yang berkompeten. Jadi kita lanjutkan ya ikhwatifillah. Kemudian di tahun 979 Hijriah ada kitab lain yang bernama Kitab Al-Mufid karya Al-Imam At-Tibi atau Matan Al-Mufid. Dalam kitab ini Al-Imam At-Tibi mendiskusikan pembahasan-pembahasan baru yang penting yang belum dibahas oleh Al-Imam Al-Jazari. Karena memang kenapa ada pembahasan baru ikhwatifillah? Karena memang semakin jauhnya jarak seorang dari sebuah masa, semakin berlalunya masa, kualitas bahasa semakin menurun. Pun dengan kekeliruan bahasa sebagian banyak, maka tidak heran jika ulama berikutnya memiliki poin-poin yang baru yang harus diingat. Maka di dalam kitab Al-Mufid ini, poin yang dibahas diantaranya ismamun al-harokat, membaca harokat secara sempurna. Nah, pada pelajaran kita yang kedua, insya Allah kita nanti akan menjelaskan kepada antum bagaimana pengucapan harokat itu secara sempurna ya. Ada kaidah-kaidahnya. Insya Allah jika Anda diberikan umur yang panjang, kita akan melanjutkan ke pelajaran kita selanjutnya, yakni tentang ismamun harokat, sebelum kita masuk belajar mengenal huruf hijaiyah. Nah, tahun 1208 Hijriah, Al-Imam Al-Jazari mengeluarkan kitab atau matan yang disebut Tuhfatul Anfal, kitab yang memudahkan anak-anak kecil dalam menguasai ilmu tajwid, yang merupakan kitab populer sampai saat ini ikhwatifillah. Kitab ini Tuhfatul Anfal ini masih ada ikhwatifillah. Mungkin ada yang ingin mencari, silakan dicari ya di outlet atau toko-toko kesayangan antum lah. Nah, baru di tahun 1382 Hijriah, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Sulaiman Murad bertajuk Al-Salsabil Asy-Syafi'i. Baru kemudian di tahun 1429 Hijriah, inilah tahun wafatnya Al-Imam As-Samanudi, penulis kitab-kitab As-Samanudiyah, yang di dalamnya terdapat bab-bab dan poin-poin yang tidak dibahas oleh Al-Imam Al-Jazari. Nah, ini kesimpulannya ya ikhwatifillah. Sebagai catatan pengingat, mungkin tadi penjelasannya masih berlepotan ya, cuman ada 3 poin yang harus antum ketahui ya ikhwatifillah, untuk antum ketahui sebagai referensi lah ya. Ulama membagi zaman ilmu tajwid itu ke dalam 3 zaman ikhwatifillah. Yang pertama zaman sebelum lahirnya Al-Imam Al-Jazari, itu tadi ada 3 kitab ya. Yang pertama Ro'iyatul Al-Khotoniyah, kitab yang pertama karyanya Al-Imam Al-Khotoni. Yang kedua kitab Ar-Ri'ayah karangan Al-Imam Maki bin Abi Thalib. Yang ketiga kitab yang bernama Tahfiz bin Tajwid karyanya Imam Abi Amr Daniyah. Dan yang pada masa Al-Imam Al-Jazari sendiri yang wafat pada 839 Hijriah ya, itu ada satu kitab juga yang ditulis oleh Al-Imam At-Tibi, cuman masih dalam bentuk matan ya. Jadi kita sudah jelaskan. Yang ketiga ada masa setelah Al-Imam Al-Jazari, yakni tadi ada Al-Imam Al-Mur'ashi yang wafat tahun 1150, ada Al-Imam Maki Nasr
dengan karyanya Nihayatul Khali Mu'fi, tahun wafatnya 1305 Hijriah. Dan kemudian ada Al-Imam Az-Zamzuri dengan karyanya Tufatul Anfal yang wafat tahun 1208 Hijriah. Dan ada Al-Imam Sulaiman Murad ya, dengan karyanya Salsabil Asy-Syafi'i yang wafat di tahun 1382 Hijriah. Dan yang terakhir ada Al-Imam As-Samanudi dengan kitabnya As-Samanudiyah yang wafat pada tahun 1429 Hijriah. Nah, sampai di sinilah pembahasan tentang ilmu tajwid ini dibukukan ikhwati fillah. Lumayan cukup panjang ya, cuman yang saya harapkan semoga antum semua mengetahui lah secara ringkas ya, ilmu tajwid ini, tentunya dengan tujuan untuk semakin menambah keimanan kita bahwa ilmu Al-Quran dan tajwid ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan saudaraku semua, ikhwan wa akhwati fillah, dapat jelas ya dengan apa yang saya sampaikan dan apa yang kita pelajari hari ini. Dan semoga tentunya apa yang kita bahas ini dapat memberikan wawasan yang baru bagi ikhwati fillah, dan tentunya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menghidupkan Al-Quran ini, untuk menyemarakkannya baik membaca dan menghafalnya. Namun bagi antum yang memang belum bisa, insya Allah di channel ini kita akan sama-sama belajar memulai pelajaran ya, tentang belajar mengaji itu dari awal sampai saudaraku memang benar-benar bisa. Tentunya semua ini akan terlaksana dengan izin dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita sama-sama mendoakan untuk channel ini terus berkembang ya, dan bisa memberikan manfaat bagi antum dan antumnya semuanya. Nah, pada kesempatan selanjutnya kita akan membahas tentang Ismamun Harokat tadi ya, karya Imam siapa, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan menjelaskan kepada antum dan bagaimana cara pengucapan harokat yang benar. Nah, baiklah, kita tutup pertemuan kita ini ikhwati fillah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila video ini memberi manfaat, silakan share ke saudara-saudara kita atau orang-orang yang kita cintai ya, agar dapat mendapatkan manfaat juga dari apa yang kita pelajari hari ini. Saya ucapkan jazakallahu khairan. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.